Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian induktor seri. Oke, jadi saya akan gambar dulu ya. Ini ceritanya, kita punya induktor, simbolnya begini. Nah ini kita punya induktor yang dipasang secara seri, nah misalkan sampai induktor yang terakhir. Nah kemudian induktor ini pada ujung terminalnya diberikan tegangan ya. Ini ujung terminal A, ini B. Diberikan tegangan misalkan disebut namanya V. Kemudian masing-masing induktor memiliki nama L1, L2 sampai induktor yang paling ujung kita sebut namanya Ln ya. Jadi induktor ke N. Kemudian tegangannya ini misalkan ini positif di sini, ini negatif, maka ini jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya, V1, V2 dan V3. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah bagaimana rangkaian ekivalen atau setara dari induktor yang disusun secara seri seperti ini. Jadi nanti kita akan membentuk suatu induktor ekivalen, bentuknya seperti ini. Ini titik A, ini titik B ya, sama dengan yang ini. Kemudian ini adalah tegangan V-nya. Ya. Ini adalah L ekivalennya. Jadi kita mau mencari hubungan antara L ekivalen dengan L1, L2 sampai Ln. Nah, untuk menganalisanya kita gunakan Kirchhoff voltage law ya. Jadi jumlah tegangan V ya. Jadi ini saya tulis terapkan KVL ya, Kirchhoff voltage law. Jadi V itu kan sama dengan V1 tambah V2 tambah dan seterusnya sampai yang paling ujung adalah V ke N, tegangan ke N ya. Nah, kemudian kita tahu karena L, V, tegangan pada induktor itu sama dengan L kali dengan dI dt ya. dI dt. Maka kita bisa tuliskan yang persamaan bagian ini kita ubah menjadi, misalkan ini saya sebut sebagai ini misalkan ini V ya, sama dengan V yang ini sama dengan L ekivalen begitu kan, kali dI dt. Yang ini adalah L1 dI dt. Ini adalah si V1 ya. Yang ini V2 itu sama dengan L2 dI dt. Yang ini V ke N itu sama dengan Ln dI dt. Nah, dengan membentuk seperti ini sehingga persamaan yang ini ya, ini bisa ditulis menjadi V berarti L ekivalen dI dt ya sama dengan L1 ditambah L2 dI dt ditambah dan seterusnya sampai dengan Ln dI dt. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat karena ini kan seri, artinya arus yang mengalir di sini itu sama semuanya I. Sehingga komponen yang bagian ini I-nya ini bisa keluar dari persamaan ini, atau bisa kita tulis lebih gampangnya begini ya. L ekivalen dI dt itu sama dengan L1 tambah L2 tambah dan seterusnya sampai dengan Ln kali dengan dI dt. Oke. Nah, kita lihat yang bagian ini itu sama ya. Maka bagian L ekivalen itu adalah yang ini. Gitu ya. Sehingga di sini saya tulis ya, dapat disimpulkan bahwa si L ekivalen sama dengan L1 tambah L2 tambah dan seterusnya sampai tambah dengan Ln. Nah, ini adalah rumus umum dari induktor yang dipasang secara seri pada rangkaian seperti ini. Oke ya, jelas?
Nanti kalau ada pertanyaan boleh komen ya di komentar, kolom komentar. Nah, misalkan contoh sederhana aja. Misalkan kita punya ada induktor, saya gambar begini. Oke, scroll dulu ya. Induktor, misalkan induktornya bernilai ini 10 Henry, 10H, ini 20H, ini 30H, yang ini adalah 40H. Nah, kita diminta untuk mencari si induktor ekuivalen ya, A, B, C. Misalkan ditanya, jadi kalau misalkan L ekuivalen untuk terminal AB, nah berarti kan ini. Berarti dari sini sampai ke sini aja. Berarti ini kita tambahkan aja ya. 10 Henry tambah 20 Henry. Jawabannya yes, 30 Henry, mudah. Kemudian misalkan ditanya L ekuivalen untuk terminal AC, berarti kan dari A sampai ke ujung sini C. Berarti kita jumlahkan saja 10 Henry tambah 20 Henry tambah 30 Henry tambah 40 Henry, maka jawabannya adalah berapa? Yes, jawabannya adalah 100 ya, 100 Henry. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau induktor serinya makin banyak, ini kan cuma 2. Ini 2 induktor ya. Seri nilai induktansinya 30 Henry, sementara kalau ada 4 induktor seri, dia nilainya jadi 100 Henry. Artinya, semakin banyak induktor yang dipasang secara seri mengakibatkan semakin besar nilai dari induktansi sistem tersebut. Nah, sebagai informasi, induktansi ya L, atau kita sebut sebagai induktansi, saya ingatkan lagi, adalah suatu ukuran tingkat kesulitan ya, atau kesulitan arus dapat berubah pada induktor. Jadi, atau bahasa sederhananya itu arus tidak gampang berubah di induktor ini. Jadi, misalkan kalau teman-teman lihat, terutama yang di daerah-daerah yang tegangannya tidak stabil ya, biasanya di daerah pedesaan begitu, Anda pernah ingat suatu merek yang namanya Stavol. Ini merek suatu komponen, bukan komponen ya, alat listrik ya. Bentuknya seperti ini. Ini ada inputnya, colokan begitu ya. Kemudian ini ada outputnya biasanya di belakangnya. Saya misalkan gambarnya di depan ya. Di belakang, di sinilah misalkan. Ini adalah output, sedangkan yang hijau itu adalah inputnya. Nah, jadi cara kerjanya itu dari PLN ya. Ini tegangan PLN dimasukkan ke sini. Nah, kemudian nanti dari Stavol ini itu akan dikeluarkan outputnya ke, misalkan kita sambungkan ke TV atau komputer. Jadi istilah sederhananya kalau di masyarakat itu disebut sebagai penstabil dayanya. Nah, kalau teman-teman pernah buka ini komponen namanya Stavol ini nama dagang ya, bukan saya promosi nih. Nah, dalamnya itu isinya adalah lilitan kawat. Lilitan kawat. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah, lilitan kawat. Jadi gunanya itu adalah untuk menghambat perubahan arus yang terjadi pada kawat ini. Jadi kalau misalkan PLN ini tegangan berubah-ubah ya. Nah, maka diharapkan tegangan yang di sini itu jadi lebih stabil. Nah, kualitas dari Stavol ini bergantung dari banyaknya induktor atau lilitan kawat yang terjadi di sini ya, yang ada di dalam sini, dan kualitas dari tembaga yang digunakan begitu. Itu adalah salah satu aplikasi dari pemanfaatan induktor, dan tadi sudah kita buktikan ternyata bahwa kalau induktornya makin banyak atau lilitannya makin banyak, itu menyebabkan perubahan arus yang terjadi pada rangkaian tersebut makin susah. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan boleh komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Bye-bye.